Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya pewayangan. Mari mengenal tokoh pewayangan, Patih Sorogubito. Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Sorogubito. Menurut salah satu versi cerita pewayangan, merupakan patih dari kerajaan Mandura pada era kepemimpinan Prabu Basudewa. Untuk cerita ringkas mengenai asal-usul, Patih Sorogubito adalah merupakan putra dari Resi Amirogo dari Padepokan Andung Cempoko. Adapun versi lain yang menceritakan Patih Sorogubito merupakan putra dari Prabu Krondopati dari Kerajaan Widarba. Untuk kedua versi tersebut menceritakan bahwasanya Patih Sorogubito masih merupakan adik dari Dewi Maerah. Nah, Dewi Maerah ini merupakan salah satu istri dari Prabu Basudewa. Adapun pada era sebelumnya, yakni era Prabu Kuntiboja menjadi raja di Kerajaan Mandura. Patih Kerajaan Mandura adalah Patih Nindya Bahu atau Patih Yudawangsa. Nah, pada era ini, Raden Sorogubito menjabat sebagai seorang tumenggung, yakni Tumenggung Sorogubito, bersama Tumenggung Salogopati. Barulah pada saat Raden Basudewa naik tahta di Kerajaan Mandura bergelar Prabu Basudewa, Raden Sorogubito dipilih oleh Prabu Basudewa untuk mendampinginya sebagai Patih Sorogubito, patih dari Kerajaan Mandura. Patih Sorogubito merupakan seorang tokoh yang digambarkan mempunyai postur tubuh tinggi, besar, dan gagah perkasa, dengan sifat dan perwatakan pemberani, jujur, setia, dan juga sangat berbakti kepada orang tua, nusa, dan bangsa. Patih Sorogubito juga merupakan tokoh yang mahir dalam ilmu tata pemerintahan dan ilmu tata negara. Selain itu, Patih Sorogubito juga merupakan tokoh yang ahli bela diri dan juga olah pusaka, gada dan lembing. Patih Sorogubito, menurut cerita pewayangan, mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Probowati, yang kelak akan mempunyai keturunan, yakni Raden Pragoto dan juga Raden Prabowo. Raden Pragoto inilah yang kelak akan menggantikan posisi dari Raden Sorogubito sebagai abdi kepatihan dari Kerajaan Mandura. Raden Pragoto naik tahta berjabatan Patih Pragoto pada era kepemimpinan Prabu Baladewa. Adapun beberapa lakon yang memunculkan dari Raden Sorogubito, bisa menyimak lakon Sayembara Dewi Kunti Pilih. Pada saat itu, Raden Sorogubito masih menjabat sebagai seorang tumenggung. Lalu, pada lakon Kongso Adu Jago, baru Raden Sorogubito sudah menjabat sebagai patih dari Kerajaan Mandura. Demikian pemirsa ulasan mengenai tokoh pewayangan Raden Sorogubito yang dikenal sebagai Patih Sorogubito era kepemimpinan Prabu Basudewa di Kerajaan Mandura. Semoga video ini ada manfaatnya untuk berbagi wawasan seputar pewayangan. Silakan komentar untuk menambahkan referensi atau ada pertanyaan mengenai pembahasan tokoh pewayangan Raden Sorogubito. Terima kasih atas waktunya menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.